September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Apriliani dari tingkat 2B, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perilaku mengkonsumsi gizi seimbang dengan sasaran keluarga. Nah, di sini ada keluarga saya, yaitu sepupu saya. Nah, tujuan dari penyuluhan ini, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, keluarga dapat memahami tentang kebutuhan gizi seimbang bagi dewasa. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian gizi seimbang, kemudian prinsip gizi pada dewasa, dan pedoman gizi seimbang, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang, serta beberapa masalah yang sering dijumpai pada gizi dewasa. Nah, untuk bukunya saya akan memberikan sebuah leaflet. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan penyuluhan kali ini ya. Nah, yang pertama mengenai pengertian gizi. Jadi, gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip gizi pada dewasa. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara gizi yang masuk dan gizi yang keluar. Nah, yaitu satu, mengkonsumsi keanekaragaman pangan. Jadi keanekaragaman pangan ini adalah aneka ragam kelompok makanan yang terdiri dari makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, serta air. Nah, keanekaragaman pangan dalam prinsip ini yaitu selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, kemudian dilakukan secara teratur dan juga tidak berlebihan. Nah, yang selanjutnya yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Seseorang yang menderita penyakit infeksi biasanya akan penurunan nafsu makan. Nah, sehingga zat gizi dalam tubuhnya itu akan berkurang. Nah, sebaliknya pun, jika seseorang zat gizinya kurang, maka akan mudah terkena infeksi, sehingga penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Nah, yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga. Nah, jadi olahraga seperti itu merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, yang utamanya itu energi dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah memantau berat badan secara teratur. Jadi bagi orang dewasa, salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh itu tercapainya berat badan yang normal. Nah, yang selanjutnya ada pedoman gizi seimbang. Nah, ada 10 gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi harus dalam makanan itu harus seimbang gitu ya, ada. Jadi tidak boleh protein gitu ya, mengandung protein. Jadi harus beragam makanan. Yang selanjutnya adalah batasi konsumsi manis, asin, dan berlemak. Karena makanan yang terlalu banyak mengatakan makanan yang manis akan menimbulkan penyakit misalkan diabetes. Kemudian yang makanan terlalu makan banyak asin akan menimbulkan penyakit hipertensi. Kemudian dan berlemak bisa menimbulkan penyakit kolesterol. Yang selanjutnya, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Yang selanjutnya, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Jadi budayakan untuk perilaku hidup bersih agar terhindar dari penyakit. Kemudian biasakan sarapan pagi. Nah, kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman.
Kemudian banyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang selanjutnya biasakan membaca label pada kemasan makanan. Kemudian syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Dan selanjutnya, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi gizi seimbang pada dewasa? Jadi yang pertama ada usia. Jadi kebutuhan zat gizi itu memang berbeda-beda ya sesuai dengan usianya gitu. Misalkan kebutuhan zat gizi pada dewasa beda lagi pada remaja, kemudian pada lanjut usia, pada anak ya beda-beda. Nah yang selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin pun berpengaruh gitu ya. Jadi kebutuhan zat gizi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, disebabkan oleh komposisi tubuh dan jenis aktivitasnya. Nah yang selanjutnya ada kondisi khusus atau ibu hamil dan menyusui. Nah jadi pada masa hamil dan menyusui kebutuhan gizi tentunya akan meningkat ya, karena metabolisme tubuh meningkat, konsumsi makanan yang meningkat untuk kebutuhan diri sendiri, kemudian kan ada bayi yang dikandung dan untuk persiapan produksi ASI. Yang selanjutnya ada aktivitas. Ya, kebutuhan zat gizi seseorang itu ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Jadi makin berat aktivitas yang dilakukan, maka zat gizi dalam tubuhnya itu kebutuhan zat gizinya itu pun meningkat. Nah, yang selanjutnya pendapatan. Nah, pendapatan mempengaruhi daya beli terhadap makanan. Jadi semakin baik pendapatan seseorang, maka akan semakin baik pula makanan yang dikonsumsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik status gizinya. Ini disebabkan karena seseorang yang biasanya mengenyam pendidikan lebih mengetahui gitu, lebih memahami tentang informasi-informasi mengenai gizi. Nah, yang selanjutnya ada sosial budaya. Jadi budaya pun mempengaruhi status keseimbangan atau kebiasaan perilaku makan, karena kan misalkan ada dari orang dahulu katanya makan ini nggak boleh pamali gitu ya. Nah itu pun mempengaruhi gitu dari sosial budaya. Nah yang selanjutnya kebutuhan gizi seimbang pada dewasa. Jadi kebutuhan gizi pada dewasa itu berbeda-beda kan tadi ya bagi setiap orang. Nah yang pertama ada kebutuhan energi. Nah kebutuhan energi ini pada usia dewasa menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Ini dikarenakan menurunnya metabolisme basal dan berkurangnya aktivitas fisik. Jadi kebutuhan asupan energi akan menyebabkan kenaikan berat badan. Kebutuhan energi berbeda-beda ya tadi bagi setiap orang. Nah yang selanjutnya ada kebutuhan karbohidrat. Jadi konsumsi karbohidrat ini dianjurkan 50-60% dari keseluruhan total energi, terutama dalam bentuk karbohidrat kompleks seperti terdapat dalam padi-padian, umbi-umbian ya. Sedangkan untuk karbohidrat sederhana seperti gula itu maksimum dikonsumsi 5% dari kebutuhan energi. Jadi tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Paling banyak 4-5 sendok sehari. Yang selanjutnya kebutuhan protein. Konsumsi protein dianjurkan 15-30% atau dari kebutuhan total energi. Jadi kebutuhan protein pada kelompok usia dewasa digunakan untuk menggantikan protein yang hilang akibat rutinitas sehari-hari seperti melalui urin, feses, kulit, rambut ya, serta untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan lemak. Jadi konsumsi lemak ini dianjurkan 25% dari keseluruhan total energi. Nah, konsumsi lemak pada usia dewasa dianjurkan mengkonsumsi daging tanpa lemak ya. Misalkan ayam tanpa kulit, ikan, susu tanpa lemak, serta mengurangi santan dan goreng-gorengan. Biasanya suka banget ya ke goreng-gorengan gitu. Jadi lebih baik dibatasi gitu, boleh tapi dibatasi. Nah, yang selanjutnya kebutuhan mineral. Jadi, angka kebutuhan mineral pada usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan pesan gizi seimbang. Beberapa mineral yang perlu diperhatikan yaitu garam natrium, besi, dan kalsium. Garam natrium itu bisa terdapat dalam garam dapur ya, dan monosodium glutamat atau MSG. Yang selanjutnya adalah kebutuhan vitamin. Nah, angka kebutuhan vitamin pada kelompok usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan pesan gizi seimbang. Nah, penilaian status gizi dapat dilakukan secara menjadi dua, yaitu secara langsung dan penilaian secara tidak langsung.
langsung. Penilaian secara langsung meliputi antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Nah, untuk pengukuran antropometri bisa dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh ya. Jadi ada di situ ya tentang indeks massa tubuh. Nah, ini penghitungannya ya. Jadi untuk mengetahui apakah berat badan kita normal atau berat badan kita terlalu kurus atau terlalu gemuk atau obesitas. Yang selanjutnya, sedangkan penilaian secara tidak langsung meliputi survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekonomi. Nah, beberapa masalah yang sering dijumpai pada gizi dewasa. Jadi kenapa tadi harus ada keseimbangan? Karena untuk mengurangi misalkan dampak kekurangan gizi pada orang dewasa, misalkan anemia. Ini anemia disebabkan kekurangan mengkonsumsi makanan dan sumber zat besi. Kemudian gondok kelainan kelenjar tiroid karena kurangnya mengkonsumsi yodium. Kemudian kebutaan disebabkan kurangnya mengkonsumsi vitamin A. Dan selanjutnya, nah dampak gizi lebih biasanya terjadi apa? Kegemukan atau obesitas. Jadi merupakan salah satu risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, penyakit kardiovaskuler merupakan salah satu dari penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif ini adalah penyakit karena disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat ya. Jadi penyakit degeneratif yang sekarang sudah menduduki tempat nomor 1 penyebab kematian di Indonesia. Apa aja sih penyakit degeneratif itu? Yaitu diantaranya ada diabetes mellitus, hipertensi, penyakit artritis gout, dan kanker. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hidung. Kalau pola makan untuk yang pengidap hipertensi itu bagaimana sih? Untuk pola makan pada penderita hipertensi ya. Jadi penderita hipertensi itu dianjurkan untuk melakukan diet DASH atau DAS ya. Jadi diet ini merupakan diet yang dirancang untuk mengontrol atau mencegah lonjakan tekanan darah. Nah, sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Diet ini menekankan pada pola makan yang rendah garam. Nah, namun tetap mengandung nutrisi seimbang. Diet DASH juga memiliki aturan sederhana, yaitu misalkan membatasi konsumsi yang mengandung natrium, kemudian baik itu dalam bentuk garam maupun bersodium tinggi ya, seperti makanan dalam kemasan kan ya, sering gitu, makanan kalengan, kemudian dan makanan cepat saji. Batasi gitu ya. Kemudian membatasi konsumsi daging dan makanan mengandung gula tinggi. Yang selanjutnya, mengurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi, mengandung lemak trans, kemudian memperbanyak makanan sayuran, buah-buahan, kemudian mengkonsumsi ikan, daging, unggas, dan kacang-kacangan seperti itu. Jadi intinya untuk penderita hipertensi itu batasi konsumsi yang mengandung garam ya. Kemudian ada lagi? Oke, mungkin cukup ya. Nah, jadi saya akan melakukan beberapa evaluasi ya. Jadi tadi yang setelah saya jelaskan ada 4 pilar gizi seimbang. Apa aja sih 4 pilar gizi seimbang itu? Ya, saya silakan. 1. Mengkonsumsi aneka ragam pangan. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan dan memantau berat badan normal. Itu mungkin bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan zat gizi dalam tubuh. Nah, mungkin kesimpulan yang dapat dalam penyuluhan ini yaitu gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur. Ya, untuk menyeimbangkan antara berat badan normal dengan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk untuk mencegah masalah gizi dengan prinsip gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri penyuluhan